Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Aurandinata dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai merancang skema klasifikasi arsip. Di dalam merancang skema klasifikasi arsip, nanti kita akan menemukan bagaimana cara pengklasifikasiannya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja peralatan atau alat yang dibutuhkan di saat melakukan pengklasifikasian. Di sini yang saya gunakan yaitu beberapa arsip yang ada di rumah saya. Ada ijazah, ada kakak, ada pajak, dan lain-lain sebagainya, serta ada tempat penyimpanan file seperti map, dan di sini juga sudah ada kodenya yang telah saya berikan, dan juga ada tempat untuk sekat. Selain dari itu, nanti semua file yang sudah dimapkan atau diberkaskan akan dimasukkan ke dalam tempat file seperti ini, dan juga sudah diberikan kode klasifikasinya. Selain dari itu, nanti juga ada yang namanya filling, yaitu rak atau tempat khusus untuk meletakkan semua bagian-bagian filenya. Baiklah, di sini saya akan, supaya lebih jelasnya, saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara merancang skema klasifikasi arsip. Ini juga sudah ada identitas saya. Selanjutnya yaitu, jadi mengenai apa itu skema klasifikasi arsip. Skema klasifikasi arsip yaitu penggolongan atau penemuan arsip menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis berdasarkan fungsi dan kegiatan dari organisasi. Yang mana kegunaan penggolongan ini adalah untuk mempermudahkan dalam penemuan kembali arsip. Selanjutnya itu tujuan dari klasifikasi arsip. Tujuan dari klasifikasi arsip yaitu untuk dijadikan sebagai dasar penyimpanan arsip secara sistematis dan logis, untuk pedoman menentukan pengelompokan dan jenjang masalah yang terkandung di dalam arsip. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam apa itu pengertian dari arsip. Arsip tercipta seiring dengan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, arsip merupakan rekaman informasi kegiatan dari suatu organisasi, di mana jenis arsip yang tercipta coraknya beraneka ragam, tergantung bagaimana media atau alat yang digunakan di dalam pelaksanaan kegiatannya tersebut. Di dalam pemberkasan arsip ini, ada yang namanya pemberkasan arsip atau filling, adalah penyusunan file secara sistematis, logis, kronologis, sesuai dengan metode pemberkasan, agar arsip cepat, tepat, akurat, serta untuk dapat dimudahkan untuk penemuan kembali. Yang kedua yaitu sistem pemberkasan. Jadi, sistem pemberkasan ini adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, tujuan dari pemberkasan arsip ini yaitu untuk ketepatan dan kecepatan dalam penemuan kembali. Yang kedua itu untuk mengantisipasi adanya dokumen-dokumen yang hilang. Yang ketiga yaitu untuk efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan. Dan yang keempat yaitu untuk mempermudah di dalam penyusutan. Selanjutnya itu prosedur pemberkasan arsip. Prosedur pemberkasan arsip ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemeriksaan. Yang kedua itu pengindeksaan, yang ketiga itu pengkodean, yang keempat untuk pembuatan tajuk silang, dan yang kelima untuk penyortiran, yang keenam untuk pembuatan label, sedangkan yang ketujuh untuk pemberkasan sendiri. Di dalam peralatan pemberkasan arsip ini, alat-alat yang harus kita miliki bisa melaksanakan pemberkasan arsip yaitu harus adanya yang namanya kotak arsip. Yang selanjutnya yaitu folder, label. Selanjutnya itu sekat. Sekat ini atau widgets berguna untuk menegakkan file-file atau folder-folder supaya berdiri dengan tegap sehingga di dalam penyusunan kotak arsip sangat mudah dilakukan. Selanjutnya yaitu filling atau kabinet, yaitu suatu rak untuk meletakkan semua kotak arsip atau folder secara menyeluruh sehingga dapat tersusun secara rapi dan mudah untuk menemukan kembali arsip-arsip tersebut. Selanjutnya yaitu kode klasifikasi. Kode klasifikasi ini sarana untuk mengenal masalah primer, masalah sekunder, masalah tersier, dan juga dijadikan sebagai sarana penghubung masalah dalam pola klasifikasi, serta untuk mengatur susunan dan urutan berkas dalam penyimpanan arsip. Kode klasifikasi ini memiliki unsur-unsur kode, yaitu ada angka, ada abjad, serta ada gabungan antara angka dan abjad. Pembagian klasifikasi ini terdiri dari dua bagian, yaitu klasifikasi substantif dan klasifikasi fasilitatif. Klasifikasi fasilitatif yaitu klasifikasi yang mencerminkan tugas-tugas penunjang organisasi, contohnya misalnya di dalam kepegawaian, keuangan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan klasifikasi substantif yaitu klasifikasi yang mencerminkan tugas-tugas operasional atau pokok organisasi, contohnya misalnya di dalam Departemen Keagamaan. Ada tugas pokoknya yaitu untuk menyangkut masalah haji, ada untuk menyangkut masalah perkawinan, ada menyangkut masalah zakat, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu misalnya di dalam Departemen Sosial, tugasnya menyangkut pokok masalah bantuan sosial, untuk rehabilitasi sosial, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kalau klasifikasi substantif itu harus mencerminkan tugas-tugas operasionalnya secara inti. Dan di sini kita akan memasuki bagaimana tahapan
pengkodean klasifikasi. Jadi, di sini saya memiliki kode klasifikasi dalam pola klasifikasi kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pola klasifikasi ini berbeda-beda, ada pada Departemen Pendidikan Nasional, ada Departemen bagian kesehatan, bagian sosial, dan lain-lain sebagainya. Jadi, di sini terdapat dua masalah, yaitu masalah fasilitatif di sini. Ini hanya sebagian yang saya screenkan, dan juga ada masalah substantif. Seperti masalah fasilitatif itu ada keuangan. Jadi nanti masalah keuangan misalnya seperti kita mengambil bagian laporan keuangan. Laporan keuangan nanti misalnya arsip laporan keuangan. Jadi nanti kode klasifikasinya itu KU keuangan, ini KU keuangan titik 05 sebagai pertanggungjawaban keuangan dan titik 01 yaitu laporan keuangan. Begitu juga dengan arsip neraca. Arsip neraca ini kita akan menemukan pengkodean yaitu KU titik 05 masih sebagai pertanggungjawaban keuangan dan titik 00 sebagai kode dari neraca. Selanjutnya yaitu pada bagian masalah substantif. Di sini ada bagian kurikulum. Jadi kode dari kurikulum atau arsip kurikulum ini yaitu PP yang dijadikan sebagai kode untuk perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan. Titik 02 yaitu prasarana dan sarana akademik, dan titik 00 yang itu dijadikan sebagai kurikulum. Jadi nanti hasil dari kode pengklasifikasian arsip kurikulum yaitu PP titik 02 titik 00. Di sini saya akan melakukan praktiknya sedikit. Nah, di sebelah kanan ini juga saya sudah melakukan pengkodean dari klasifikasi fasilitatif pada bagian laporan keuangan. Di sini saya akan melakukan pengkodean menggunakan ijazah. Ada PP. Di sini kita lihat ada PP perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan. Jadi perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya itu ada 05. 05 ini di sini kita ambil ya. Di sini dijadikan sebagai ijazah dan transkrip. Yaitu ijazah dan transkrip. Serta 01 yaitu kode dari ijazah itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan jika kode klasifikasi arsip untuk ijazah sendiri yaitu PP titik 05 titik 01. Jadi di dalam penulisan kode ini harus menggunakan huruf besar. Jadi semua di dalam metode pengklasifikasian ini kita harus mengacu pada pola-pola yang sudah diberikan. Saya di sini menggunakan pola kearsipan di lingkungan Departemen Nasional. Selanjutnya yaitu pada bagian daftar label arsip. Di sini dari arsip tersebut, dari dua arsip tersebut yaitu ijazah dan laporan keuangan, kita dapat membuat sebuah label arsip. Di sini juga sudah ada tabel, tinggal kita mengisinya yaitu nomor berkasnya nomor pertama, nomor item arsipnya juga nomor pertama, kode klasifikasinya kita mengambil ijazah terlebih dulu ya, berarti kode ijazah tadi ada PP.05.01. Ijazah itu PP.05.01. Uraian informasi yaitu sebagai arsip berkas ijazah. Berkas ijazah. Tahun ijazah yang saya miliki yaitu tahun 2019 dengan jumlah 1 item saja. Dengan keterangan itu adalah ijazah yang asli. Ini adalah ijazah yang asli. Yang kedua yaitu ada laporan keuangannya. Di sini dengan nomor berkas nomor 2, nomor item nomor 2, dengan kodenya itu, di sini ada ijazahnya ini 03. Ijazah dengan ya PP 03. Di sini kita buat lagi 03. Ini ada KU, laporan sebagai laporan keuangan 0501. Maka benar, kita lihat lagi. Ya. Nah, ini sebagai berkas. Berkas laporan keuangan. Dengan tahun 2016, 1 item saja. Ini fotokopi. Jadi dalam keadaan baik ya semuanya. Selanjutnya itu kita masuk di dalam pengindeksan. Indeks adalah yaitu suatu tanda pengenal berkas atau judul berkas. Fungsi dari indeks yaitu untuk membedakan antara berkas yang satu dengan berkas yang lainnya, serta untuk mempermudah di dalam penemuan kembali dan penyimpanan arsip tersebut. Jadi indeks ini ada cara di dalam penulisan untuk nama orang. Seperti di sini ada Dr. Ahmad Sagalana, dan di indeksnya yaitu nama doktornya atau nama gelar yang di depan diletakkan pada bagian belakang. Dan namanya yang terdiri dari 2 kata, jadi nama belakangnya ditaruh paling depan, jadi waktu saya itu nama Ahmadnya ditaruh paling depan tanpa mengubah nama sebelumnya, dan diiringi dengan tanda koma, terus Sagalana, lalu tanda koma, baru gelarnya doktor. Begitupun dengan PT.
PT angin ribut. Jadi PT ini diletakkan di paling belakang, terus angin, ribut. Begitu seterusnya. Selanjutnya itu untuk penulisan nama daftar indeks. Di dalam penulisan nama daftar indeks ini, kita akan melakukan pembagian-pembagian cara pengindeksan nama dari ijazah. Yang pertama itu ijazah. Ijazah ini hanya terdiri dari satu kata, maka masuk kepada unit pertama. Jadi apapun itu dimulai dari unit pertama. Jadi ini adalah ijazah. Ini tidak ada, ini pun juga tidak ada. Dengan kode ijazah yaitu ambilnya dari maksud saya itu dua huruf atau dua abjad dari depan, tapi dengan menggunakan huruf besar seperti itu IJ. Selanjutnya itu laporan keuangan. Jadi pada bagian laporan keuangan ini, kan terdiri dari dua kata. Jadi kita membuat yaitu keuangan di bagian depan dan laporan pada unit 2 dengan pada unit 3 masih dikosongkan karena tidak ada, karena dia itu terdiri cuma dari dua kata, dengan kode yaitu dua angka pada unit, dua huruf atau dua abjad paling depan pada unit pertama itu KE. Jadi KE, supaya lebih jelas saya merahkan atau saya beri tanda. Sudah. Jadi, dalam penulisan nama daftar indeks arsip ini juga sudah ada ketentuan-ketentuan yang diberikan. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Selanjutnya itu di dalam pengindeksan relatif. Indeks relatif yaitu merupakan suatu sistem dari skema klasifikasi arsip, di mana fungsinya untuk memudahkan dalam pencarian golongan subjek dan di saat kita melakukan penataan arsip atau filling. Dengan ditemukan golongan, beserta kodenya akan menentukan atau akan menuntun kita ke tempat penyimpanan arsip yang benar. Di sini ada yang namanya ada ijazah. Jadi kita buat dulu ijazah. Jadi angka pertama atau alfabet pertama itu ijazah. Di sini dikosongkan dan di bawahnya baru kita beri nomor 1, baru kita buat subjek sebagai ijazah. Dengan kode ijazah tadi yaitu PP dengan huruf besar ya, PP titik 03 titik 00. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan. Jadi kita buat L di bawahnya. Nah, baru buat laporan keuangan. Dengan kode laporan keuangan yaitu KU masih dengan menggunakan huruf besar 05.01. Jadi begitu seterusnya. Karena saya cuma menggunakan dua arsip, maka mohon dimaklumi cuma sedikit yang bisa saya buat karena juga untuk keterbatasan waktu. Selanjutnya itu di dalam penempatan arsip. Jadi, di dalam penempatan arsip ini, penempatan arsip adalah suatu kegiatan penempatan arsip di laci file atau rak file. Caranya dengan memasukkan arsip ke dalam folder dengan meletakkan bagian arsip di posisi sebelah kiri. Di dalam folder individual, arsip diletakkan berdasarkan urutan tanggal, di mana tanggal terbaru kita letakkan pada bagian depan. Jadi, folder-folder ataupun file-file ataupun arsip yang sudah ada, kita harus meletakkannya sesuai dengan tanggal. Jadi, tanggal yang paling terbaru jadi diletakkan pada bagian depan. Tapi juga harus tergantung ataupun kita harus memperhatikan pengkodean masing-masingnya agar tidak tercampur ataupun berbaur. Jadi, pada penyimpanan arsip tersebut, dan terlebih dahulu arsip tersebut kita beri kode sesuai dengan bidang arsipnya. Selanjutnya itu setelah kita memasukkan arsip ke dalam map diberi kode, map tersebut diberi kode yang sesuai dengan arsip yang akan kita simpan. Serta map harus diberi sekat agar dapat berdiri dengan tegak, kemudian arsip siap diletakkan pada rak atau filling. Di sini ada saya membuat misalnya pada bagian ijazah, jadi ijazah tersebut dengan kode yaitu PP, di mana PP ini dijadikan sebagai bagian dari kode perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan. Bagian seperti misalnya di dalam PP ini, di sini ada termasuk misalnya pada bagian ijazah, ada pada bagian senat mahasiswa, pada bagian hasil belajar mahasiswa. Jadi di sini diletakkan semuanya. Dan sedangkan yang di depan ini, yaitu masuk kepada bagian fasilitatif, yaitu seperti laporan keuangan, misalnya tadi KU. Jadi semua pada bagian fasilitatif yang berhubungan dengan keuangan diletakkan pada map ataupun pada folder yang sudah disediakan. Dan folder pun juga siap disimpan untuk pada kotak arsip selanjutnya. Selanjutnya itu untuk penemuan kembali arsip, di mana menentukan jenis surat yang telah dibutuhkan. Yang kedua itu untuk menetapkan kode berdasarkan nama judul yang telah diindeks. Yang ketiga yaitu untuk mengambil arsip dari tempat penyimpanan dan menggantikannya dengan peminjamnya. Yang keempat untuk menyerahkan arsip kepada peminjamnya. Itu di sini saya sudah memiliki beberapa arsip yang tadi. Di sini juga sudah saya
masukkan ke dalam map ataupun ke dalam file-file foldernya. Juga sudah saya beri kode, dan di sini juga sudah saya beri kode. Nanti file tersebut tinggal disusun ataupun kepada ataupun kepada atau fill link yang sudah disediakan. Terima kasih, semoga presentasi saya ataupun video yang saya buat hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.